Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna buat yang lain, silakan teman-teman share, sekaligus sebagai ajang teman-teman berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Share saja via Facebook, Twitter, atau Instagram teman-teman. Oke. Baik. Sebetulnya ini karena kekhawatiran saya kalau teman-teman trading di saham-saham yang secara fundamental tidak jelas. Jadi kali ini saya akan share cara sederhana untuk trading saham-saham bagus. Basisnya pakai RTI saja. Kita akan coba cara simpelnya, jadi teman-teman tidak terjebak sama saham-saham yang gak jelas. Meskipun belakangan ini kebanyakan saham-saham yang gak jelas yang pada berterbangan ya. Oke, kita basisnya pakai RTI saja, jadi biar nggak terlalu bikin ribet teman-teman. Jadi seperti ini, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa pada saham-saham yang sedang bergerak, biasanya yang paling gampang jadi indikasi adalah daerah bid sama overnya. Jadi yang paling gampang jadi indikasi suatu saham akan bergerak naik adalah bagian bid sama overnya. Kalau jumlah bid sama overnya, ini saya screenshot dulu. Kalau bagian bid sama overnya, bidnya ini, bagian bidnya membengkak, ini juga teman-teman bisa lihat volumenya lebih gede dari di sini. Kalau bagian bidnya membengkak, biasanya kecenderungan dia akan bergerak naik. Kalau daerah sininya membengkak, daerah bidnya. Kalau yang membengkak bagian overnya di sini, ini lebih gede daripada yang sebelah sini, berarti dia akan turun. Kecenderungannya akan seperti itu. Jadi kita akan pakai basis itu, basis bid sama over, untuk mencoba trading saham menggunakan saham-saham bagus saja. Jadi konsepnya seperti ini. Konsepnya nanti teman-teman bikin watchlist sendiri, bikin watchlist. Kalau di sini misalkan saya pakai watchlist BL saham bagus, misalkan mau bikin watchlist, klik bagian plus ini, create new watchlist. Misalkan saham bagus, misalkan saham bagus. Misalkan bikin watchlist ini saham bagus, save. Contoh saham bagus paling gampang, misalkan TLKM, kita tahu bagus ya, kita masukkan TLKM. Terus misalkan ada saham bagus yang lain itu Adro, oke, kita masukkan Adro. Terus misalkan ada saham bagus Indofood bagus, oke, masukkan saham Indofood. Misalkan ada saham yang produksi produknya susu, apa namanya sahamnya, ada yang produknya susu, coba well saham bagus ini apa namanya, aku kok lupa namanya bro. Ya wis, Elsa, misalkan Elsa saham bagus, saham bagus, kita masukkan Elsa, misalkan add new symbol Elsa. Teman-teman bikin watchlist saham-saham bagus. Tahu saham bagus apa enggak, teman-teman lihat di bagian case statistiknya. Kalau labanya masih bagus, bertumbuh, ya kita bisa bilang kalau itu sahamnya bagus. Intinya simpelnya seperti itu. Cek di EPS-nya, cek di book value per share-nya, BVPS-nya, seperti itu. Nanti teman-teman lihat di video cara mudah untuk melihat fundamental saham menggunakan RT bisnis yang ada di Etetek ya.
Itu patokannya, kita bikin watchlist saham-saham bagusnya. Setelah teman-teman bikin watchlist saham-saham bagusnya, teman-teman cari saham yang sedang koreksi. Misalkan kita lihat TLKM, kita lihat di grafik 5 tahunannya. Kalau kita besarkan kan akan seperti ini, grafiknya akan seperti ini ya. Grafiknya akan seperti ini. Saya sudah screenshot, saya sudah edit. Saya pakai editing saya aja ya. Oke, ini contoh Adro. Saya editing Adro. Dia kan dari harga 2.500-an terus sekarang koreksi sekarang di harga 1.250. Ini sudah terpotong 50% lebih dari harga tertingginya Adro. Jadi di bagian atas garis orange ini adalah potensi yang kemungkinan teman-teman dapat saat trading kalau dia menyentuh harga maksimalnya kembali. Sedangkan kalau garis orange ke bawah ini, garis orange ke bawah, saya edit aja lah. Garis orange ke bawah ini resikonya, resiko yang kemungkinan bisa teman-teman tanggung pada saat dia ndelosor atau ikut terjun lagi ke bawah. Yang ini potensinya, yang di atas garis orange itu potensinya, yang di bawah garis orange itu resikonya. Makanya meskipun trading, kalau teman-teman memang fokusnya pada trading, meskipun trading saham bagus, saya tetap lebih menyarankan teman-teman untuk tetap pakai yang namanya cut loss sebagai untuk meminimalisir resiko trading teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan teman-teman cek harganya, biasanya kisarannya mulai mantul kembali pada harga berapa. Kayak misalkan saham Adro ini dia biasanya pada kisaran 1.100-an dia akan mulai mantul kembali ke atas. Kadang ditembus, cuma biasanya saat terus dia nembus kembali di atas harga 1.100-an. Jadi wilayah antara 1.100 sampai 1.200 adalah wilayah aman buat teman-teman untuk masuk trading di saham Adro. Jadi kita cari saham-saham bagus yang posisinya sedang koreksi ke bawah, dan kita coba lihat apa namanya pergerakan harganya selama rentang 3 tahun atau 5 tahun. Ini rentang 5 tahun, ini contoh saham Adro ya. Terus ini contoh saham TLKM. Saham TLKM biasanya kisarannya kalau sampai menyentuh harga 3.000-an, kalau dia menyentuh harga 3.000-an, dia biasanya akan mantul ke atas lagi. Biasanya saya oret-oret aja. Biasanya kalau menyentuh harga ini, menyentuh harga 3.000-an ini, dia akan mantul kembali ke atas. Ini adalah potensi teman-teman kemungkinan mendapatkan cuan selama trading. Dan ini adalah resiko teman-teman selama trading kalau dia dibawa turun kembali. Biasanya dia bakalan dibawa turun kembali ke harga 3.000 ke bawah, cuma biasanya nggak bakalan terlalu lama, nanti balik lagi ke harga 3.000-an. Semakin dia ditarik turun lebih dari harga di bawah harga 3.000, sebenarnya potensi teman-teman untuk mendapatkan profit lebih tinggi, karena biasanya dia akan balik lagi di atas harga 3.000. Biasanya seperti itu ya. Nah, karena harga apa namanya rata-rata dia bakalan balik biasanya di harga 3.000, maka harga 3.000 adalah harga masuk TLKM yang cukup aman buat teman-teman masuk untuk trading swing di saham TLKM. Karena sahamnya bagus, teman-teman juga tradingnya bukan trading cepat, trading swing, jadi teman-teman akan jadi cukup aman untuk trading di saham ini karena sahamnya bagus dan teman-teman tradingnya trading swing saja. Ini contohnya TLKM. Bikin garis saja harga rata-rata yang biasanya disentuh oleh TLKM, harga yang biasanya TLKM mulai balik lagi ke atas setelah menyentuh harga tersebut ya. Ini contoh TLKM. Kita pakai contoh INDF. INDF biasanya kisaran harga 6.000-an.
kadang kisaran 6.000 sampai 6.500-an itu adalah harga INDF biasanya mulai mantul ke atas. Karena harganya kisaran harga 6.000, maka harga teman-teman untuk mulai masuk trading pada saham INDF paling enak adalah wilayah harga 6.000-an sampai 6.500 lah sebagai harga teman-teman untuk bisa masuk ke saham INDF. Di sini ada kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan profit lumayan pada saham INDF. Kisaran ini itu adalah potensi teman-teman untuk profit di saham INDF. Nah, di sini itu potensi resiko yang mungkin bisa teman-teman tanggung. Jadi meskipun teman-teman trading di saham yang bagus, saya tetap sarankan teman-teman untuk menggunakan cut loss bagi pengaman teman-teman. Karena kalau tetap pakai cut loss pada saat dia ditekan lebih jauh ke bawah, kita bisa mengumpulkan di harga bawahnya kembali. Jadi kita cenderung akan lebih optimal dalam memanfaatkan dana kita dalam trading saham itu, ya. Jadi tetap pakai rambu-rambu trader saham yang saya buatkan videonya. Jadi teman-teman tidak terjebak dalam trading yang merugikan teman-teman. Oke, begitu caranya. Silakan nanti teman-teman coba. Jadi cari saham-saham yang bagus, yang secara fundamental bagus. Teman-teman cek di, kalau saham-saham bagus biasanya dikenal orang lah, kayak TLKM, Adro, INDF, PTBA, Elsa, terus MBAP, banyaklah saham bagus. Teman-teman cek di bagian earning per share-nya. Kalau earning per share-nya memang bagus, ya sudah, berarti itu saham bagus yang bisa teman-teman pegang, dan teman-teman masukkan dalam watchlist. Teman-teman bikin watchlistnya, watchlist saham-saham bagusnya. Terus silakan teman-teman cek apakah harganya sedang koreksi dan apakah cukup aman buat teman-teman masuk pada harga sekarang. Kalau memang teman-teman sudah merasa oh harganya aman, ya sudah, teman-teman masuk beli, dan kita tunggu sahamnya mulai bergerak naik. Akan lebih bagus kalau teman-teman cek di bagian bid sama overnya. Misalkan ini TLKM, saya screenshot ya. Kalau di bagian bid sama overnya memang sudah mulai membengkak. Ini TLKM bidnya 107.000, overnya 166.000, masih gedean overnya, masih gedean ini. Ada kemungkinan dia bergerak ke arah turun, arah down, karena posisinya overnya masih lebih gede daripada bidnya. Kita kalau mau cari yang bagian bidnya lebih gede dari overnya, mana tadi? INDF kayaknya lebih gede. Nah, ini INDF sebagai contohnya. INDF bidnya lebih gede daripada overnya. Jadi cari saham-saham bagus yang posisi bidnya ini lebih besar dari overnya. Teman-teman bisa cek di wilayah ininya. Kalau ini lebih besar dari ini, itu berarti patut teman-teman mulai masuk membeli sahamnya, karena potensinya berarti saham akan bergerak naik. Biasanya seperti itu, ya. Cek bagian bid sama overnya untuk mendapatkan saham-saham bagus yang akan bergerak naik. Itu caranya. Bikin watchlistnya saham bagus apa saja, semakin banyak semakin bagus teman-teman. Jadi punya banyak watchlist untuk bisa trading teman-teman. Terus cek di bagian bid sama overnya. Ini saya sudah watchlist sendiri sih. Mana yang bid sama overnya sudah mulai membengkak. Ini contoh misalkan Mika bidnya membengkak. Mika bidnya membengkak, teman-teman bisa lihat. Jadi ini bisa jadi contoh bahwa ini ada indikasi bahwa kemungkinan Mika bisa bergerak naik karena volume di bidnya sudah membesar. Saya screenshot lagi aja lah. Teman-teman bisa lihat ini volume bidnya membesar. Ya, lebih besar daripada ini. Oke. Teman-teman juga bisa lihat di bagian ininya, volume di bidnya ini lebih besar daripada di sini.
Ini sebuah indikasi bahwa saham mulai mungkin akan bergerak naik. Oke, begitu caranya. Jadi teman-teman bisa trading lebih aman karena sahamnya saham bagus dan memang bukan saham-saham kacangan. Jadi teman-teman, dana teman-teman akan menjadi lebih aman kalau teman-teman trading pada saham-saham yang bagus ya. Ya wis, itu saja infonya. Silahkan nanti teman-teman coba. Ini cara paling simpel kalau menurut saya ya. Silahkan teman-teman coba. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.